Pada video sebelumnya, kita telah mempelajari area kerja dari Microsoft Excel 2007 dan kita telah menyamakan setting regional option pada komputer kita. Sekarang kita mulai melakukan praktek latihan 1. Jalankan program Microsoft Excel, klik Start, All Program, lalu cari Microsoft Office, lalu cari Microsoft Office Excel 2007, lalu klik. Oke. Sekarang saya akan menzoom halaman ini, klik dan tahan pada bagian zoom, lalu geser ke kanan. Oke. Lalu lepaskan. Pastikan pointer atau kursor Anda berada pada sel A1. Untuk memastikan bahwasannya pointer atau kursor Anda berada pada sel A1, lihat pada formula bar di name box harus tertulis A1. Pada sel A1, ketikkan data siswa kelas 1A. Lalu tekan enter. Oke. Pada sel A2, tuliskan tahun ajaran 2012 sampai dengan 2013. Lalu tekan enter. Oke. Lalu pada sel A3, ketikkan NO. Lalu tekan panah kanan untuk berpindah kursor ke sel B3. Pada sel B3, tuliskan nomor induk siswa. Oke, lalu tekan tanda panah kanan untuk berpindah ke sel C3. Oke, biarkan saja posisinya tertimpa seperti itu. Lalu di sel C3, tuliskan nama lengkap. Lalu tekan tanda panah kanan, pindah ke sel D3. Di sel D3 tuliskan jenis kelamin. Pindah pakai tanda panah kanan ke sel E3. Pada sel E3 tuliskan tempat lahir. Oke, berpindah pada sel F3, tuliskan tanggal lahir. Pindahkan kursor pada sel G3, lalu inputkan agama. Pada sel H3, inputkan alamat. Pada sel I3, ketikkan umur. Pada sel J3, ketikkan jumlah saudara. Oke, lalu tekan enter. Selanjutnya, geser kursor pada sel A4. Lalu pada sel A4, inputkan angka 1. Lalu tekan enter. Lalu inputkan angka 2 dan tekan enter. Di sini kita akan memasukkan 10 data siswa, tetapi kita tidak mengetikkan angka 1 sampai dengan 10 secara manual. Oke. Caranya, klik dan tahan pada sel A4. Lalu geser sampai sel A5. Setelah di sel A5, maka lepaskan klikan Anda. Oke, lalu geser kursor ke tanda peta hitam ini sehingga kursor Anda berubah menjadi tanda plus. Oke. Lalu Anda klik dan tahan, geser. Nanti di samping akan ada angka 3, 4, 5 dan seterusnya. Ketika membentuk angka 10, maka Anda lepas klikan Anda. Maka secara otomatis Excel akan membuat angka 1 sampai dengan angka 10. Begitu juga ketika kita ingin menginputkan data sampai dengan 100. Kita cukup mengetikkan angka 1, angka 2, lalu kita buat blok dan kita copy ke bawah sampai dengan angka yang kita inginkan. Lalu klik pada sel B4. Pada sel B4, kita akan memasukkan nomor induk yaitu 00000001. Oke. Situ nolnya ada 8.
lalu angka 1, lalu kita tekan enter. Perhatikan, Excel mengubahnya menjadi angka 1, karena itu dianggap sebagai data angka. Agar kita bisa mengetikkan angka 00001, maka kita harus meletakkan tanda kutip 1 sebelum kita mengetikkan angka. Agar data ini dianggap sebagai teks, bukan sebagai angka. Oke, ketikkan tanda panah kutip 1, lalu masukkan angka 0 8 kali. Lalu angka 1 dan tekan enter. Oke. Lalu kita klik pada sel B4 ini. Geser kursor pada tanda hitam ini. Setelah kursor berubah, klik tahan dan geser, lalu kita tarik sampai ke bawah. Oke. Biarkan posisi sel seperti ini dulu. Lalu klik di sel C4. Kita akan memasukkan namanya. Yang pertama adalah Dian Sastro Wardoyo. Tekan enter. Lalu masukkan Mandala Putra Sanjaya. Tekan enter. Susilawati. Tekan enter. Joko Santoso. Tekan enter. Lukmanul Hakim. Tekan enter. Maulana Habib Al-Ansori. Tekan enter. Francisca. Tekan enter. Immanuel Jebua. Tekan enter. Saud Simatupang. Tekan enter. Gondo Sutrisno Mangkulogo. Tekan enter. Oke, biarkan posisi tertimpa-timpa seperti ini untuk sementara. Lalu kita klik pada sel D4. Oke, untuk melihat apakah kita pada sel D4, lihat di formula bar pada name box harus tertulis D4. Oke. Lalu kita masukkan jenis kelamin, di situ kita ketik P, L, P, L, 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 P, P, maaf, L, L, L. Lalu masukkan tempat lahir. Misalnya Medan, lalu Jakarta, enter, Bandung. Oke, perhatikan saya mau mengetik kata Medan, maka dengan sendirinya Excel mengetikkan dengan sempurna kata Medan karena kata Medan pernah kita ketik. Ini disebut fasilitas autocomplete. Untuk jika kata ini memang benar, maka kita tinggal menekan enter sehingga tidak perlu mengetikkan kata yang utuh. Oke, berikutnya Aceh. Oke, Medan. Anda tinggal mengetik huruf M, maka akan disempurnakan menjadi Medan. Karena kata Medan sudah pernah diketik, itu disebut fasilitas autocomplete. Oke, Jakarta begitu juga. Medan, Bandung, Surabaya. Oke. Sekarang kita akan masuk pada sel F4. Pada sel F4 tuliskan tanggal lahir 17 tanda slash Maret tanda slash 2008. Tekan enter. Oke, dengan sendirinya Excel akan merubah menjadi format seperti ini.
Kalau kita mau merubahnya, nanti kita bisa merubah format tanggal ini pada tutorial berikutnya. Kita masukkan seperti ini saja dulu. Lalu di bawahnya 15 Juni 18 April 2008, 25 Agustus 2008, 3 Juni 2008, 12 Desember 2009, 13 April 2008, 17 Agustus 2008, 15 Juni 2008, 8 April 2008. Oke, selanjutnya kita berpindah pada sel G4. Kita akan memasukkan agama, ketikkan I, Islam, 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 K, Kristen, K, Kristen, K, Kristen, Islam. Lalu kita berpindah pada sel H4. Pada sel H4 kita masukkan alamat, misal Jalan Asahan nomor 5, tekan enter. Jalan. Jika fasilitas autocomplete ini tidak kita inginkan, maka kita lanjutkan saja mengetik. Oke. Lanjut Jalan S. Parman. Jalan Raja Wali. Jalan Pandu nomor 4E. Jalan Sedar Dusun 1. Jalan Amaliun Gang Amanah. Jalan Sawit Buah Gang Mangga. Gang Mangga nomor 7. Jalan Selaweh. Jalan Selaweh Muda. Jalan Sekapur Sirih nomor 7. Oke. Lalu kita berpindah pada sel I4. Di sini sel I4 kita kosongkan saja. Kita berpindah lagi ke sel J4. Jumlah saudara kita buat 2 orang, 4 orang, 3 orang, 2 orang, 4 orang, 4 orang, 1 orang,
5 orang, 12 orang, 7 orang. Oke. Semua data telah kita input. Selanjutnya kita akan menyimpan file ini. Klik tombol Microsoft Office, lalu klik icon Save. Lalu akan muncul kotak dialog Save As. Di sini ditentukan tempat penyimpanan adalah My Document. Saya tidak menyarankan Anda untuk menyimpan di My Document. Lebih baik kita menyimpan di drive D. Oleh sebab itu kita klik drop down. Oke, lalu pilih local disk D. Kita buat folder baru. Oke, kita beri nama folder ini file latihan Excel 2007. Lalu klik OK. Kita letakkan file ini di drive D agar apabila komputer kena virus, data kita aman di D. Lalu di sini ada file name. Perhatikan pada file name ini ditulis book2.xlsx. Oke. Kita ganti nama file menjadi latihan 1. Oke, lalu di belakang ini ada titik .xlsx. Ini adalah extension dari file Excel 2007. Jika kita menyimpan dengan extension XLSX ini, maka file ini tidak bisa dibuka menggunakan Microsoft Excel 2003 ke bawah. Tetapi file ini lebih aman dari file Excel 2003 ke bawah. Selanjutnya klik Save. Oke, untuk memastikan apakah file ini telah tersimpan atau tidak, perhatikan pada title bar yang paling atas. Di sini ada nama latihan1.xlsx, yang berarti bahwasanya file ini telah tersimpan dengan nama file latihan1.xlsx. Proses penginputan data telah selesai. Untuk sementara kita bisa keluar dari program Microsoft Excel 2007 ini. Klik icon close yang berada pada sudut kanan paling atas. Maka program Excel akan keluar.